Samborawati, NIM 18105030637. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas aspek hukum jasa konstruksi, kasus pelanggaran terhadap aturan praktek larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang pertama masuk pendahuluan dulu. Setiap pelaku usaha selalu ingin mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidangnya. Nah, kondisi ini tentunya memaksa setiap pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja dan daya saing, tentu melalui inovasi dan efisiensi untuk mengungguli pesaingnya. Jadi pelaku usaha yang dominan dan beberapa usaha yang kecil pada setiap industri tertentu. Pelaku usaha dominan adalah pelaku usaha yang mempunyai pangsa besar dalam pasar yang dapat mempengaruhi harga pasar dengan memperbanyak produksinya. Nah, yang dimaksud posisi dominan sendiri dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha yang mempunyai posisi tertinggi di antara para pesaingnya. Nah, pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan dilarang karena hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat. Demikian pula dengan pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan apabila hal itu mengakibatkan terciptanya posisi dominan. Hal tersebut tentunya dilarang. Nah, apa sih dampak dari kegiatan pemilikan saham mayoritas ini? Dampaknya yaitu beberapa perusahaan pada pasar bersangkutan yang sama terjadinya pengendalian yang menyebabkan posisi dominan yang merupakan unsur utama dari larangan pemilikan saham mayoritas maupun pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama. Jadi untuk hal-hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam ketentuan pasal 27 yang menyatakan sebagai berikut. Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang pada pasar bersangkutan yang sama. Mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, salah satunya perjanjian kartel yaitu persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualan serta untuk memperoleh posisi monopoli. Untuk larangan membuat perjanjian kartel pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha Pasal 11. Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat faktanya sering terjadi perjanjian kartel antar pelaku usaha, baik pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah, atau pelaku usaha besar. Negara Indonesia untuk melakukan pengawasan supaya tidak terjadi adanya perjanjian kartel yang merugikan pelaku usaha lainnya maupun konsumen, maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Alasan yang dapat dikemukakan KPPU dibentuk arena hukum persaingan membutuhkan orang-orang yang spesialis, yang memiliki latar belakang dan seluk-beluk tentang bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Pada poin B ini masuk dalam pembahasan. Untuk contoh dari kasus pelanggaran praktik monopoli sendiri, dalam waktu dekat-dekat ini terjadi pelanggaran larangan praktik monopoli yang dilakukan oleh 3 perusahaan yang tergabung dalam layan air. 3 perusahaan itu yaitu PT Layan Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Layan Express. Nah, dalam penyelidikannya,
terdapat bukti adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh ketiga pihak tersebut. Nah, dalam perjanjian tersebut, KPPU menemukan adanya hak eksklusif atau eksklusivitas kepada PT Lion Express untuk penggunaan kapasitas kargo sebesar 40 ton per hari untuk 4 rute penerbangan yang telah disepakati. Nah, perjanjian tiga pihak ini tentunya mempersulit akses pengiriman barang agen kargo yang tidak terdaftar sebagai dari agen PT Lion Express tersebut. Nah, dalam hal-hal pelanggaran hak monopoli itu, KPPU harus berperan aktif untuk menangani terkait kasus-kasus yang semakin berkembang pada negara Indonesia tentunya. Komisi Pengawasan Usaha KPPU merupakan lembaga negara komplementer yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha sendiri yaitu bertujuan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif dengan adanya persaingan yang sehat sehingga ada kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 35 menjelaskan tugas KPPU meliputi yang pertama ada melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. Ketiga, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, yaitu menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang. Dan yang kelima, yaitu memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk tugas yang dijalankan oleh KPPU saat ini yaitu penegakan hukum, yaitu KPPU berhak menerima laporan baik dari masyarakat maupun dari pelaku usaha atau tuntutan ganti rugi atau inisiatif dari KPPU. Kedua, penyampaian sarana kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah apabila terdapat inovasi baru dari pelaku usaha, supaya pemerintah tidak melarang inovasi baru yang dapat menjangkau konsumen dengan nilai ekonomis yang lebih murah. Yang ketiga yaitu penguasaan merger. KPPU berwenang menerima notifikasi merger, tetapi sampai sekarang penerimaan merger masih bersifat post notification, yaitu setelah terjadi merger KPPU baru menerima laporan. Dan yang poin keempat yaitu pengawasan kemitraan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pengawasan dilakukan supaya pelaku usaha tidak saling merugikan baik antar pelaku usaha atas, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.